Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan jurnalis, selamat datang di ruang konvers Gedung Merah Putih KPK. Pada sore hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan statement kelembagaan terkait isu pemeriksaan pimpinan KPK di Polda Metro Jaya. Merespon beberapa pertanyaan media terkait proses pemeriksaan pimpinan KPK, yaitu Bapak Alexander Marwata di Polda Metro Jaya, kami sampaikan bahwa hari ini 4 pegawai KPK secara kooperatif memenuhi undangan untuk memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Metro Jaya. Para pegawai tersebut tentu menyampaikan informasi yang diketahui secara faktual sesuai keterangan yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan. Adapun terkait pertemuan Bapak Alexander Marwata dengan Saudara ED yang menjadi pokok dalam pemeriksaan tersebut, ada beberapa poin yang perlu disampaikan. Berdasarkan informasi yang telah dihimpun, pertemuan Bapak Alexander Marwata dengan Saudara ED dilakukan pada tanggal 9 Maret tahun 2024. Pertemuan dilakukan secara terbuka di ruang rapat Gedung Merah Putih KPK dengan didampingi 2 orang staf KPK serta atas sepengetahuan pimpinan lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Saudara ED menyampaikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Bapak Alexander Marwata selanjutnya meminta atas informasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Penyampaian atau pemaparan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh masyarakat kepada pimpinan KPK juga dilakukan pada beberapa kasus atau perkara lainnya. KPK terbuka menerima saran, masukan, dan informasi dari masyarakat. Di sisi lain, melalui tugas dan fungsi pencegahan, KPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN milik Saudara ED. Pada 15 Maret tahun 2024, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK mengirimkan nota dinas kepada pimpinan KPK untuk menyampaikan progres atau laporan pemeriksaan LHKPN tersebut. Pada 31 Maret tahun 2024, dilakukan rapat pimpinan atau rapim terkait paparan hasil pemeriksaan LHKPN tersebut. Selanjutnya, masih pada tanggal yang sama, Deputi Pencegahan dan Monitoring menyampaikan nota dinas ke pimpinan perihal hasil klarifikasi LHKPN dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Selanjutnya, pada 5 April 2024, Direktur LHKPN menyampaikan nota dinas kepada Direktur Penyelidikan terkait penyampaian salinan laporan hasil pemeriksaan LHKPN. Sehingga tempus atau waktu pertemuan antara Bapak Alexander Marwata dengan Saudara ED terjadi pada saat
waktu pemeriksaan LHKPN Saudara ED berlangsung, yakni pada ranah pencegahan. Terlebih, pertemuan itu terjadi sebelum Deputi Pencegahan dan Monitoring melaporkan progres pemeriksaannya kepada pimpinan KPK pada tanggal 15 Maret tahun 2024. Dalam tindak lanjutnya, Saudara ED ditetapkan sebagai tersangka oleh pimpinan KPK secara kolektif kolegial. Di sisi lain, Dewan Pengawas atau Dewas juga telah menerima laporan ini. Kami meyakini Dewas akan objektif dan profesional menindaklanjuti pelaporan tersebut. Jika melihat pada Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku KPK, berkenaan dengan nilai integritas, telah diatur rambu-rambu kapan seseorang atau insan KPK dapat berhubungan dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Yakni, ketika hubungan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Bapak Alexander Marwata, bahwa pertemuan tersebut didasari alasan karena Saudara ED akan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Menerima laporan awal dugaan tindak pidana korupsi merupakan perintah jabatan bagi setiap insan KPK. Karena dalam setiap insan KPK terkandung kewajiban untuk turut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk memfasilitasi penerimaan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi, dan kemudian meneruskan laporan tersebut kepada pihak yang berwenang di KPK. Apakah merupakan kewajiban bagi setiap insan KPK? Hal ini yang akan diuji oleh Dewan Pengawas. Dengan memahami aturan Dewas tersebut, serta didorong oleh pemahaman akan tugas jabatan, bahwa laporan yang akan diberikan oleh Saudara ED tidak boleh diabaikan, maka Bapak Alexander Marwata bersedia menerima laporan tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Dewas, yakni dengan memberitahukan kepada pimpinan yang lain, serta didampingi oleh pegawai pada bidang pengaduan masyarakat dan accounting forensik. Sikap tersebut tentu sejalan dengan nilai integritas bahwa insan KPK dituntut menyadari bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya selaku insan KPK. Meski demikian, KPK tetap menghormati dan kooperatif pada proses pemeriksaan yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya dan Dewan Pengawas. Kami meyakini proses penegakan hukum ataupun etik ini akan dilakukan secara objektif dan sesuai dengan norma-normanya. KPK juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal dan memantau proses tersebut. Demikian pointer statement kelembagaan terkait isu pemeriksaan pimpinan KPK di Polda Metro Jaya dan juga Dewan Pengawas. Oh ya.
Baik, rekan-rekan sekalian, ada sedikit koreksi dan nanti kami juga akan menyampaikan rilis ini secara soft copy pada teman-teman jurnalis. Untuk tahun-tahun yang tadi disebutkan, kejadiannya terjadi pada tahun 2023, ya, bukan 2024. Ya. Demikian saja koreksinya. Mungkin ada tambahan pencegahan? Ya, silakan, Mas Budi. Terima kasih, Mas Tesa. Selamat sore, teman-teman media yang kami hormati. Sedikit menambahkan terkait beberapa kegiatan pencegahan ataupun pendidikan yang KPK lakukan, khususnya dalam konteks pilkada. Jadi selain KPK concern terkait dengan pesta demokrasi di tingkat nasional, KPK juga konsisten untuk mengawal pesta demokrasi di daerah. Jika kita melihat catatan di penindakan KPK sampai dengan September 2024 telah menetapkan 27 gubernur dan 169 bupati ataupun wali kota. Artinya dari angka tersebut KPK memandang risiko yang tinggi bagi para kepala daerah untuk kemudian bisa adanya celah-celah terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga KPK memandang penting untuk melakukan berbagai pendampingan kegiatan pencegahan, di antaranya melalui survei penilaian integritas dan juga monitoring Center for Prevention. SPI dilakukan oleh Direktorat Monitoring untuk memetakan berbagai titik dan celah di setiap kementerian, lembaga, juga termasuk pemerintah daerah. Dari celah-celah yang diidentifikasi tersebut, KPK kemudian memberikan saran yang spesifik dan melakukan pendampingan untuk kemudian dilakukan upaya pencegahan secara serius oleh KLPD. KPK kemudian melalui kedeputian bidang koordinasi dan supervisi juga mengoptimalkan instrumen MCP, Monitoring Center for Prevention, di mana dalam MCP tersebut setidaknya ada 8 fokus area, yaitu perencanaan, penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan aparat pengawas internal, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan yang ke-8 adalah manajemen aset daerah dan juga tata kelola dana desa. Dari 8 fokus area dalam MCP tersebut, KPK secara intens melakukan pendampingan sekaligus identifikasi apabila masih terdapat celah-celah untuk munculnya tindak pidana korupsi. Harapannya dalam konteks pilkada tersebut, para calon bisa menggunakan data SPI ataupun MCP sebagai salah satu basis untuk visi misi, basis untuk upaya perbaikan di setiap daerahnya masing-masing. Sehingga problematika permasalahan di daerah ke depan bisa benar-benar secara serius digarap, ditindaklanjuti oleh kepala daerah terpilih. Demikian teman-teman isu terkait dengan pilkada. Baik, rekan-rekan sekalian, silakan kita lanjut dengan sesi doorstop. Saya lihat dari kejauhan sepertinya Mas Rizky. Silakan Mas. Minta penjelasan lebih lanjut terkait pertemuan